Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesarvina Juni dengan NIM B111210087. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal-soal yang dosen berikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya dari Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Filsafat merupakan ilmu yang digunakan untuk mengkaji atau menggali hakikat dari suatu kebenaran, realitas maupun fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari. Sedangkan hakikat adalah suatu alasan atau sumber yang paling fundamental atau mendasar. 4 cabang ilmu filsafat adalah metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai, dan logika merupakan cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil pemikiran kritis atau perenungan yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia mengenai Pancasila, yang kemudian digunakan sebagai dasar dan ideologi Indonesia. Sedangkan filsafat Pancasila menurut Insinyur Soekarno adalah Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia serta merupakan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat Kristen, dan Arab Islam. Filsafat Pancasila adalah mencari hakikat keberadaan Pancasila dan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Ciri-ciri dasar setiap sila Pancasila mencerminkan sifat-sifat dasar manusia, sehingga terdapat hubungan antara Pancasila dengan manusia Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan, tindakan, dan pengembangan karakter moral. Namun, etika Pancasila merangkum dari 3 aliran besar etika, diantaranya etika deontologi, etika teleologi, dan etika keutamaan. Etika deontologi. Etika ini memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika teleologi. Etika ini baik atau buruk tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan tersebut. Etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan dan tidak mendasarkan pada penilaian moral, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila 1. Bukan hanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Juga sesuai dengan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi karakteristik bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ilmu merupakan kumpulan dari pengetahuan berdasarkan teori dan metode tertentu, sedangkan pengetahuan merupakan usaha untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita sebut dengan sebutan IPTEK tidak hanya sebagai sarana kehidupan manusia, namun IPTEK menjadi sesuatu yang substansial, menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara ekstensif, dan dapat mengubah budaya manusia secara intensif. Ilmu pengetahuan terdiri dari 3 pilar filosofi ilmuwan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. Epistemologi selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Dan aksiologi selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai, etis, moral, dan religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu.
Selanjutnya, untuk tugas yang pernah saya kerjakan mengenai materi tersebut adalah: pertama, analisa kasus pelanggaran nilai Pancasila berdasarkan kajian filsafat. Tugas ini berisi mengenai berita atau kasus-kasus pelanggaran terhadap masing-masing nilai dari sila Pancasila. Sila pertama, saya mengambil berita berjudul kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak dapat dipaksa. Sila kedua dengan berita awal mula kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara hingga divonis 12 tahun penjara. Sila ketiga dengan berita Anies bicara pentingnya persatuan, contohkan negara lebih bineka dari RI. Sila keempat dengan berita Puan Maharani beberkan alasan matikan mic saat rapat RUU Cipta Kerja. Dan sila kelima dengan berita penyebab anak-anak Indonesia putus sekolah atau ketimpangan dalam pendidikan. Berdasarkan berita tersebut, kita disuruh untuk menganalisis bagaimana tanggapan kita mengenai kasus tersebut. Yang kedua adalah menganalisa fenomena mengenai etika Pancasila. Tugas ini bersifat kelompok dengan 3 orang anggota. Disuruh untuk mencari berita pelaksanaan dari sila ke-1 sampai sila ke-5 dan menganalisisnya berdasarkan tanggapan kita, dan juga disuruh untuk mencari berita mengenai pelanggaran dari sila ke-1 sampai sila ke-5 dan juga menganalisisnya. Berita pelaksanaan sila pertama, saya mengambil judul berita UP meresmikan Gereja Katolik lengkapi 6 rumah ibadah. Sila kedua dengan judul Jokowi berkata kita perlu lebih banyak korbankan kepentingan pribadi dahulukan kepentingan masyarakat. Sila ketiga dengan judul keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat dengan judul Abu Rizal ingin pemilihan ketua umum Golkar melalui musyawarah mufakat. Dan yang terakhir sila kelima dengan judul Jokowi ingatkan masyarakat tak semena-mena langgar hukum. Dari masing-masing berita pelaksanaan tersebut, kita disuruh untuk menganalisisnya bagaimana tanggapan kita berdasarkan berita yang mencerminkan kelima sila Pancasila. Selanjutnya mengenai berita pelanggaran sila Pancasila. Sila pertama dengan judul KPAI berkata anak perempuan alami bully karena harus berjilbab di sekolah. Sila kedua dengan judul pelecehan seksual meningkat di lingkungan sekolah. Sila ketiga dengan judul diduga terlibat tawuran pelajar SMK di Bogor tewas di Sukabumi. Sila keempat dengan judul tak dipenjara karena sopan Rachel V-nya dibandingkan dengan Nenek Asyani. Dan yang terakhir sila kelima dengan judul temukan bansos tidak merata di kantong kemiskinan, Menko PMK berkata data lapangan harus disesuaikan. Dari berita pelanggaran yang saya sudah jelaskan, juga disuruh untuk menganalisisnya dan memberikan tanggapan kita berdasarkan berita tersebut dilihat dari masing-masing sila Pancasila. Dan untuk tugas yang terakhir disuruh untuk membuat paper kelompok yang beranggotakan 7 orang anggota dengan judul paper yang kelompok kami pilih yaitu korelasi iptek dan Pancasila pada kitabisa.com. Di paper ini kami menjelaskan mengenai apa itu iptek, apa saja dampak pada platform donasi online, dan bagaimana hubungan iptek dan Pancasila ditinjau dari platform donasi kitabisa.com. Selanjutnya mengenai paper, kelompok kami memilih judul korelasi iptek dan Pancasila pada kitabisa.com. Di bagian latar belakang, kami menjelaskan mengenai kecanggihan teknologi yang dapat diaplikasikan melalui platform donasi online kitabisa.com. Lalu untuk bagian rumusan masalahnya berisi apa itu iptek, apa saja dampak pada platform donasi online, dan bagaimana hubungan iptek dan Pancasila ditinjau dari platform donasi kitabisa.com. Dan yang terakhir pada bagian pembahasannya, untuk pembahasan pertama menjelaskan mengenai pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih dan mendukung terciptanya teknologi-teknologi baru. Kemajuan teknologi telah mempengaruhi kehidupan ini dan tidak bisa dihindari, karena iptek memberikan banyak manfaat dan memudahkan pekerjaan. Dan pada pembahasan pertama juga menjelaskan mengenai 3 pilar keilmuan yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selain itu juga menjelaskan mengenai teori-teori mengenai perkembangan teknologi. Lalu pada pembahasan yang kedua
menjelaskan mengenai dampak adanya platform donasi online. Ada dua dampak pada platform donasi online, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adanya platform donasi online yaitu: 1. Kita bisa membantu menyumbangkan dana dengan jumlah kecil maupun dengan jumlah besar bagi yang membutuhkan, seperti bencana alam, kehilangan tempat tinggal, atau kurangnya persediaan bahan baku makanan. Yang kedua, memudahkan donatur untuk menyumbangkan dana. Hanya dengan melalui website bisa dilakukan pembayaran dengan cara transfer ATM, mobile banking, atau dompet virtual. 3. Sebagai donatur, kita dapat memantau secara langsung penggunaan dana yang telah disumbangkan untuk dapat memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dimanfaatkan secara baik. Dan dampak negatif adanya platform donasi online yaitu: 1. Banyaknya website palsu. Kita sebagai donatur harus benar-benar bijak dalam memilih website saat ingin berdonasi. 2. Penyalahgunaan dana donasi untuk penggunaan pribadi dari pihak perusahaan donasi tersebut. 3. Adanya oknum yang penyaluran dananya kurang transparan, seperti saat penyaluran dibagikan. Beberapa bagiannya dan kemana saja disalurkan terkadang kurang transparan. Dan untuk pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan ketiga, hubungan iptek dan Pancasila pada platform donasi online adalah: pada dasarnya Pancasila merupakan tanda batasan. Pancasila bukan ideologi yang kaku ataupun tertutup, melainkan sebaliknya. Pancasila justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif, serta senantiasa dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahkan tidak lain dan tidak bukan, Pancasila juga dapat menyesuaikan perkembangan iptek. Selain itu, Pancasila juga merupakan dasar bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan makhluk hidup agar perkembangan iptek bermanfaat bagi kehidupan dan sejalan dengan norma-norma kehidupan yang ada, di mana perkembangan iptek sendiri merupakan hasil dari budaya maupun kebiasaan yang mana harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti contohnya nilai ketuhanan serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila sendiri menunjukkan bahwa nilai yang terkandung di dalamnya merupakan etika bagi berkembangnya iptek agar bisa berkembang tanpa melanggar norma-norma yang telah ada. Peran dan kontribusi saya dalam pembuatan paper adalah: saya membantu mengerjakan bagian pembahasan pertama, yaitu menjelaskan mengenai definisi iptek, pilar-pilar keilmuan, dan menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan teknologi. Itulah peran dan kontribusi saya dalam pengerjaan tugas paper tersebut. Dan yang terakhir, kendala yang saya alami adalah saya sedikit bingung mengenai jawaban untuk menjawab teori-teori dari perkembangan teknologi. Solusi dari kendala yang saya alami adalah saya bertanya dengan teman sekelompok saya mengenai referensi mana yang pas dan cocok untuk saya gunakan dalam menjawab teori-teori tersebut. Itulah jawaban saya dari soal-soal yang dosen berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.